Saya ingin menyampaikan opsi terkait PLTN. Nah, judulnya adalah PLTN sebagai opsi realistis memenuhi kebutuhan energi Indonesia di masa depan. Pertanyaannya adalah, apakah kita butuh PLTN atau tidak? Itu pertanyaan terbesar. Ya, apakah Indonesia membutuhkan PLN atau tidak? Dan siapkah kita? Itu menjadi tantangan terbesar untuk Indonesia. Nah, sekarang kita lihat proyeksi penduduk Indonesia. Pada tahun 2025 menurut BPS 283 juta. Target PDB per kapita 2025 kita menjadi kelompok yang cukup kaya, negaranya 16.000 US dollar. Pertumbuhan penduduk kita 1,1% rata-rata. Kemudian ekonomi kita naik diharapkan lebih dari 5%. Nah, sekarang cadangan sumber energi kita berapa? Menurut data ESDM, minyak akan habis sampai 9 tahun ke depan. Proven batu bara sampai dengan 20 tahun ke depan. Dan gas 36 tahun. Tentu saja data ini akan bisa berubah kalau misalnya ditemukan cadangan-cadangan baru. Tapi saat ini situasinya seperti ini. Nah, sekarang kita sebenarnya perundang-undang regulasinya sudah siap. Mau Undang-Undang Nomor 1097, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, tapi biasanya kendalanya ada di PP 79 2014 tentang kebijakan energi nasional. Di situ ditulis energi nuklir pilihan terakhir. Tetapi banyak orang mengatakan kalau sumber energi kita sudah menipis seperti itu, ya nuklir tidak terelakkan. Karena itu sudah menjadi pilihan yang tidak bisa kita hindari lagi. Nah, itu menjadi suatu tantangan terbesar. Nah, sering ada pertanyaan, nuklir itu masuk EBT, energi terbarukan, renewable atau bukan? Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang energi, nuklir termasuk energi baru. Baru itu maksudnya apa? Baru itu maksudnya masih dalam proses pengembangan menurut definisi itu, dan juga belum banyak yang memanfaatkan. Meskipun di banyak negara sebenarnya sudah ada yang memanfaatkan. Tetapi itu definisi ada di Undang-Undang Energi kita. Nah, sekarang kita ingin tahu target kita itu berapa sih? Menurut kebijakan energi nasional, maka target-target nuklir itu sudah sebenarnya secara implisit tertulis. Perhatikan grafik ini. Grafik yang saya tandai merah itu adalah warna hijau untuk energi baru dan terbarukan. 2025 dan 2030. Targetnya 2025 23%, 2030 EBT 25%. Nah, tragisnya atau ironisnya bagi kita sampai 2050, 70% masih tergantung pada fosil. Kita baru akan mentargetkan 30% pada energi terbarukan. Nah, itu kira-kira. Tapi menjadi pertanyaan besar, tahun 2025 itu 23% EBT tercapai atau tidak? Mari kita lihat. Nah, sekarang kita lihat dari target-target yang sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah kebijakan energi nasional. Menurut low scenario, tolong perhatikan di lingkaran merah ini, maka kita punya target 115 gigawatt pada tahun 2025. Kita tidak berbicara high scenario lah. Pada berapa kapasitas terinstall saat ini masih pada angka 70 gigawatt. Maka tidak heran pada tahun 2014 Pak Jokowi pernah mengatakan ingin membuat program 35.000 megawatt. Itu make sense, karena kita harus mengejar itu. Nah, sekarang kita melihat pernyataan presiden pertama kita maupun presiden sekarang yang menjabat. Bung Karno sudah mengatakan bahwa kita harus masuk pada atomic energy era. Waktu itu namanya masih atomic energy. Beliau menyatakan itu pada tahun 1961. Kemudian Pak Jokowi ketika bertemu dengan kami pada tahun 2016, waktu itu saya masih jadi kepala badan, mengatakan kita hitung semua sumber energi yang ada. Kalau memang nuklir harus masuk, maka harus diputuskan. Jangan diambangkan. Itu pernyataan Pak Jokowi. Kalau melihat kenyataan bahwa menipisnya cadangan energi kita, otomatis
opsi terakhir menjadi opsi yang realistis. Nah, sekarang kita lihat situasi saat ini. Penggunaan EBT masih 12,36%. Ini pernyataan ESDM 2019. Padahal targetnya 23% 2025. Sekarang masih butuh waktu 5 tahun untuk mengejar 23% tersebut. Dan buku putih ESDM pernah menyatakan di tahun 2015, ESDM memasukkan nuklir pada tahun 2024 dan 2025. Tapi nanti kita akan berbicara bahwasanya untuk membangun PLTN juga butuh waktu. Mungkin butuh waktu sekitar sampai 10 tahun atau lebih. Ya sekitar 10 tahun. Dengan memasukkan opsi nuklir sekalipun, mungkin target 23% tak tercapai. Yang harus dikejar saat ini adalah 25% EBT pada tahun 2020. Nah, sekarang kita lihat PLTN dunia pasca Fukushima. Saat ini ada 440 PLTN beroperasi di 31 negara dan 54 sedang dibangun, sebagian besar di Tiongkok. Dan Amerika tetap memegang jumlah terbanyak punya PLTN, mungkin sekitar 98 atau 97. Saya kira pernah mereka mencapai lebih dari 100. Prancis pemegang utama bahwa kontribusi listriknya dari nuklir terbesar sekitar 70%. Nah, itu kira-kira bahwa nuklir masih berkontribusi dan terus berkontribusi. Dan nuklir berkontribusi 10% dari total energi listrik yang ada di dunia. Sekarang negara baru yang sudah atau yang sedang membangun itu mana saja? Saya tunjukkan Uni Emirat Arab. Mereka membangun 4 kali 1.450 MW PLTN. Dan direncanakan ada namanya Barakah PLTN pertama beroperasi tahun 2020. Bangladesh bekerjasama dengan Rusia, Turki, Belarus, dan beberapa negara lain. Yordania, Arab Saudi, Mesir, Nigeria, dan Lituania. Tentu saja kalau negara yang lama seperti Amerika, China, Rusia, dan lain-lain, mereka tetap menganggap nuklir menjadi opsi yang harus terus digunakan. Nah, kemudian pertanyaannya dari sisi keekonomiannya, harga listriknya, harga PLT-nya berapa sih? Pada saat studi kelayaan Bangka Belitung, PLN pernah menghitung tahun 2011 sampai 2013. Harganya adalah, atau biaya investasinya 6.000 US dollar per kilowatt. Harga listriknya 6-8 sen per kWh. Itu tentu saja dengan syarat-syarat, misalnya ada kerjasama antar negara, kemudian bunga yang digunakan berbasis pada government to government cooperation. Memang investasi awal PLTN sekitar 3 kali, 4 kali PLTU. Ini yang sering menjadi komplain. Pembangunan bisa lama, makanya kalau ada gubernur, bupati, atau bahkan presiden sekalipun mengatakan, waduh itu kok lama, lebih dari periode saya menjabat 5 tahun, itu menjadi tantangan tersendiri. Nah sekarang kalau kita melihat perbandingan harga listrik di banyak negara, saya ambil saja yang Jepang dan Cina. Harga batubara, kalau di negara-negara tersebut, berapa sen per kWh, di Jepang 8,8 sen per kWh, nuklirnya 5. Kemudian kalau Tiongkok itu lebih rendah lagi, 5,5 sen per kWh, harga listrik untuk nuklir 3-3,6. Nah ini menjadi catatan kita. Nah sekarang kita lihat sejarah program PLTN di Indonesia. Program PLTN di Indonesia sudah 48 tahun sejak dibentuknya semacam Komite Pembangunan PLTN pada 1978. Batan bekerjasama dengan kementerian terkait bagaimana membangun PLTN. Kita lihat seperti roller coaster, naik, turun, naik, turun. Naik, kemudian ada kecelakaan Chernobyl pada 1986. Turun lagi, kemudian naik lagi programnya, terjadi krisis multidimensi di 1998. Turun lagi, naik lagi, kemudian ada Fukushima. Nah, moga-moga ini naik lagi. Moga-moga pemerintah memperhitungkan bahwa cadangan energi kita menipis. Nah, sekarang ketakutan terhadap gempa. Kita perhatikan ini. Ini adalah peta gempa yang terjadi dari tahun 1900 sampai 2009.
kita perhatikan bahwasanya daerah mana saja yang relatif gempanya lebih sedikit. Saya tidak mengatakan tidak ada gempa ya. Misalnya di Kalimantan. Kalimantan memang ada gempa, tapi titik-titik merahnya lebih sedikit. Atau mungkin di Bangka Belitung. Atau dulu kalau kita pernah memilih Pulau Jawa, yaitu ya sekitar Jawa bagian utara, di sekitar Jepara, meskipun juga itu masih ada titik-titik merahnya. Tetapi sebenarnya kalau kita mau berkaca pada Jepang, di mana nyaris titik merahnya di mana-mana, teknologi bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi perhatikan bahwa kita bisa memilih daerah-daerah yang relatif kegempaannya rendah. Nah, sekarang kita lihat, tapi kan PLTN ada kecelakaan, Pak, seperti Chernobyl dan Fukushima. Kita perhatikan ini ada data. Data ini membandingkan jumlah kecelakaan yang berkorelasi dengan yang meninggal berapa setelah kecelakaan. Ternyata yang terbanyak adalah dari pembangkit listrik hidro. Nomor 2 dari batu bara, nomor 3 gas, dan nuklir rendah sekali. Meskipun kita harus sadar secara psikologi, karena nuklir diasosiasikan dengan bom atom, maka semuanya seolah-olah jadi mirip bom atom Hiroshima Nagasaki. Tapi data ini adalah fakta yang menunjukkan bahwa kecelakaan nuklir yang mengakibatkan orang tewas itu jauh lebih kecil daripada pembangkit lain. Nah, sekarang sudah sedemikian sejauh mana Indonesia melakukan kegiatan feasibility study. Kita sudah di daerah Muria, Jepara, antara 91 sampai 96, kemudian Banten, tapi Banten tidak sampai selesai, dari 2008 sampai 2017, baru kemudian kita ke Bangka Belitung yang relatif cukup komplit 2011 sampai 2013. Nah, kemudian tahun ini dan beberapa tahun yang akan datang dimulai di Kalimantan Barat. Ini daerah kita cukup lengkap untuk tinggal dipilih daerah mana untuk dipakai lokasi untuk PLTN. Nah, sekarang pertanyaannya, memang SDM kita itu sudah cukup siap atau belum? Apakah kita punya cukup SDM untuk membangun dan mengoperasikan PLTN? Data IAEA di tahun 2012 menunjukkan bahwa kalau PLTN sudah beroperasi, butuh tenaga kerjanya itu sedikit untuk satu PLTN. Terbanyak pada saat membangun PLTN. Ya, tenaga sipil, tenaga macam-macam untuk membangun ini. Sampai sekitar di bawah 10.000. Nanti setelah itu ya mungkin ya cuma hanya berapa ratus, berapa puluh saja tenaga profesional dan teknisi. Jadi kalau dikatakan, kalau kita bangun PLTN, 1 PLTN, 2 PLTN, dan berikutnya, maka yang dibutuhkan juga setelah beroperasi tidak banyak. Dan kita punya banyak perguruan tinggi yang sudah siap menghasilkan profesional-profesional yang ada. Kemudian pertanyaannya adalah, bahan bakar kita punya nggak sih uranium? Nah, potensi uranium kita yang disurvei oleh Badan itu sekitar 81.000 ton. Tapi itu potensi, masih perlu kita eksplorasi, kita ukur lagi eksploitasi. Jadi data itu sebenarnya masih hanya gambaran kasar saja. Secara umum potensi thorium 3-4 kali daripada uranium. Jadi kan banyak teman-teman yang tertarik dengan pemanfaatan thorium. Tapi memang nanti akan kita tunjukkan masih butuh waktu thorium untuk dimanfaatkan sehingga menjadi suatu yang proven. Sayangnya belum ada peraturan perundangan tentang eksploitasi bahan nuklir secara komersial. Jadi investor belum dapat masuk. Tetapi uranium bukan bahan bakar habis pakai. Jadi kalaupun kita impor dari luar negeri, uranium itu tetap tersimpan di dalam bahan bakar nuklir bekasnya, dan bahkan kalau kita suatu-satunya peraturan membolehkan daur ulang, kita bisa mengambil kembali yang masih banyak tersisa di dalam bahan bakar nuklir bekasnya. Termasuk ya kita bisa memanfaatkan kalau undang-undang membolehkan, sayangnya undang-undang belum bolehkan. Tetapi ini bukan habis pakai dan harganya murah, dan dia tidak mempengaruhi harga listrik dari PLTN. Kontribusinya hanya 5% dari total harga listrik. Jadi impor pun tidak apa-apa, kita masih bisa memanfaatkan uranium karena bukan habis pakai, sambil menunggu kalau kita bisa mengeksploitasi uranium yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana dengan thorium? Secara teori menarik, namun butuh sekitar 30 tahun sampai bisa dimanfaatkan secara komersial. Nah, survei bagaimana? Masyarakat itu bagaimana sih?
tanggapannya terhadap PLTN, survei pernah dilaksanakan di Indonesia secara nasional dari 2010 sampai 2016. Menariknya adalah sejak 2014 sampai 2016, lebih dari 70% mendukung PLTN. Lebih dari 70%. Berapa respondennya? Sekitar 1.000 responden. Memang ketika kita melakukan di Bangka Belitung, kalau kita perhatikan di tabel sebelah kanan, itu di Bangka Belitung ada suatu resistensi, bahkan sampai 28% yang mendukung, hanya 28%. Tetapi saya dengar di Kalimantan angkanya luar biasa tinggi dukungannya. Nah itu kira-kira bahwa dukungan secara nasional sudah kita dapatkan. Nah sekarang kita berbicara kelebihan nuklir selain misalnya tadi harga listriknya kompetitif dan lain sebagainya, apa? Yaitu untuk climate change. Karena menurut IAEA, data IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, di situ menunjukkan bahwasanya PLTN itu emisi karbonnya paling rendah di antara yang ada ini. Dari mulai batu bara, minyak, surya, bio, air, angin, dan lain sebagainya, maka nuklir itu terendah. Makanya ini opsi yang bisa dimanfaatkan. Apalagi nanti saya akan tunjukkan, kita punya komitmen loh. Nah ini komitmen Indonesia. COP21 istilahnya. Ini adalah komitmen pada saat kita di Paris pada tahun 2015, Indonesia menyatakan atau menargetkan penurunan emisi 29% atau 41%. Ataunya itu, kalau emisi 29% itu dengan mandiri, dengan kekuatan kita sendiri, 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Nah, opsi ini menjadi sangat menarik kalau PLTN dimanfaatkan karena emisi karbonnya rendah. Pada tahun 2015, Presiden menyatakan mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif. Sayangnya, belum memberikan pernyataan terkait pemanfaatan PLTN sebagai opsi atau pilihan yang menarik untuk penurunan emisi karbon. Yang disampaikan malah mengelola sampah menjadi sumber energi. Memang juga target energi terbarukan 23%. Sayangnya 23% mungkin tidak akan tercapai. Nah, siapkah kita? Yang kita dengar sekarang Kalbar, Kaltim sangat tertarik. Sayangnya siklus politik 5 tahun merupakan tantangan tersendiri. Pemilihan pilkada, pilpres, dan lain-lain. Padahal membangun PLTN perlu komitmen jangka panjang. Kita sudah siap dari sisi lembaga lidang, ada Batan, ada pengawas Bapeten, bahkan review IEA terhadap infrastruktur pada tahun 2009 Indonesia dinyatakan siap. Kecuali yang belum adalah komitmen nasional. Sekarang kita punya perguruan tinggi, ada UI, ITB, UGM, dan banyak perguruan tinggi lain mampu memberikan kontribusi SDM nuklirnya. Kesimpulannya apa? Moga-moga saya tidak terlalu jauh dari 20 menit. Nah, bahwa sulit mencapai target EPD pada tahun 2025, 23%. Sekarang yang kita kejar adalah 25% pada tahun 2030. Telah tersedia infrastruktur dasar dan SDM yang mencukupi untuk persiapan PLTN. Semakin meningkatnya keinginan berbagai daerah untuk pemanfaatan PLTN merupakan modal pemerintah pusat untuk berkomitmen go nuklir. Hasil jajak juga telah menunjukkan dukungan masyarakat terkait program PLTN, namun sosialisasi tetap harus dilanjutkan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Prof. Sarjono sebagai moderator untuk terkait energi nuklir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.